Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Mr. D, di Matematika kelas 8 semester 1. Pada semester 1, bab pertama yaitu pola bilangan. Di antaranya yang akan dibahas yaitu yang pertama, pola bilangan konfigurasi objek. Yang kedua, pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga, barisan dan deret aritmatika. Yang keempat, barisan dan deret geometri. Nah, pada video kali ini khusus akan dibahas subbab pola konfigurasi objek. Pembahasannya diantaranya pengertian pola barisan bilangan dan barisan bilangan khusus dan polanya. Berikut ada contoh gambar pola susunan kartu braid. Langsung saja kalian perhatikan yang pertama pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan gambar pola batang-batang korek api yang tersusun, ada 4 buah pola. Banyak batang korek api yang pada setiap pola adalah 3, 5, 7, dan 9. Banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. 3, 5, 7, 9 merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Setelah kalian memahami pengertian pola barisan bilangan, selanjutnya kalian pahami macam-macam barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama, barisan bilangan asli. Perhatikan pola berikut. Terdapat pola yang terdiri dari titik atau nokta. Pola pertama ada 1 nokta, kedua ada 2 nokta, ketiga ada 3 nokta, keempat ada 4 nokta, dan seterusnya bertambah 1 nokta, membentuk barisan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan barisan tersebut adalah barisan bilangan asli. Yang kedua, barisan bilangan ganjil. Perhatikan pola berikut. Pola berikut terdiri dari titik atau nokta. Pola pertama ada 1 nokta, pola kedua ada 3 nokta, pola ketiga 5 nokta, pola keempat ada 7 nokta, dan seterusnya bertambah 2 nokta, sehingga membentuk barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dan barisan itu disebut barisan bilangan ganjil. Yang ketiga adalah barisan bilangan genap. Perhatikan gambar pola berikut. Berikut pola terdiri dari titik atau nokta. Pola pertama ada 2 nokta, pola kedua ada 4 nokta, pola ketiga ada 6 nokta, dan berikutnya selalu bertambah 2 nokta, sehingga membentuk barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, sehingga disebut barisan bilangan genap. Selanjutnya yang keempat, barisan bilangan segitiga. Perhatikan gambar pola berikut. Pola berikut terdiri dari titik atau nokta. Pola pertama terdiri dari 1 nokta, pola kedua ada 3 nokta, pola ketiga ada 6 nokta, dan seterusnya selalu bertambah sesuai dengan letak polanya, sehingga membentuk barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya, sehingga disebut barisan bilangan segitiga. Yang kelima, barisan bilangan persegi panjang. Perhatikan contoh gambar pola berikut. Pola berikut terbentuk dari titik-titik atau nokta, dan masing-masing pola atau tiap sukunya membentuk sebuah persegi panjang. Jumlah titik atau nokta dari tiap suku atau tiap polanya
terbentuk dari hasil perkalian antara ukuran persegi panjang. Contohnya pada suku ketiga, yaitu ada 12 titik atau nokta terbentuk dari hasil perkalian antara 3 dan 4, yaitu ukuran dari suku tersebut. Nah, pada pola ini membentuk bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya, sehingga disebut barisan bilangan persegi panjang. Yang keenam, barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Perhatikan gambar pola berikut. Pola berikut terbentuk dari titik atau nokta. Masing-masing pola atau sukunya membentuk sebuah persegi. Jumlah titik atau nokta dari masing-masing sukunya atau polanya terbentuk dari hasil kuadrat dari letak sukunya. Contohnya pada suku ketiga, yaitu ada 9 diperoleh dari 3 kuadrat, sehingga pada pola ini membentuk bilangan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya, yang termasuk merupakan barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Yang ketujuh, barisan bilangan pada segitiga Pascal. Perhatikan gambar atau cara penulisan barisan bilangan segitiga Pascal. Ada letak diagonal dan letak baris. Cara menulisnya dari atas, yaitu dimulai dari angka 1 ke bawah, selang-seling 1, 1 dan seterusnya. Kalian harus mengingat dan harus bisa membuatnya sendiri. Berikut beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal. Di antaranya yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Contohnya pada baris ketiga, yaitu 1, 2, 1. Baris keempat, 1, 3, 3, 1. Baris keenam, 1, 5, 10, 10, 5, 1 dan seterusnya. Sifat kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Contohnya pada baris keempat, angka 3 diperoleh dari hasil jumlah 2 bilangan di atasnya, yaitu 1 dan 2. Contoh lagi pada baris kelima, yaitu angka 6 diperoleh dari hasil jumlah 2 bilangan di atasnya, yaitu 3 dengan 3 dan seterusnya. Sifat ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan diagonal pertama, yaitu 1, 1, 1 dan seterusnya, yaitu berupa barisan bilangan konstan. Pada diagonal kedua, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yaitu barisan bilangan asli. Diagonal ketiga, 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, yaitu barisan bilangan segitiga. Ada sebuah contoh soal. Perhatikan pola noktah berikut. Terdapat 4 buah pola. Berapa noktah pada pola ke-18? Perhatikan cara penyelesaian berikut. Dari gambar diperoleh banyaknya noktah pada gambar ke-1, yaitu 1, jelas terlihat. Pada gambar kedua ada 4, diperoleh dari 1 ditambah 1 kalikan 3. Pada gambar ketiga ada 7, diperoleh dari 1 ditambah hasil kali antara 2 dan 3. Gambar keempat yaitu 10, diperoleh dari 1 ditambah hasil kali 3 dengan 3. Melihat pola cara penyelesaiannya bisa diperhatikan bersama, dia membentuk pola. Dari pola di atas, maka gambar ke-18 bisa kita tulis, yaitu 1 tambah 17 kali 3, yaitu hasilnya adalah 52. Jadi banyak nota pada pola ke-18 adalah 52. Bagaimana? Bisakah dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan kalian ajukan di kolom komentar di bawah. Untuk latihan soal, saya akan mengadakan kuis interaktif di Instastory saya, di IG saya, yaitu @background26. Untuk video selanjutnya,
membahas pola dan suku-suku barisan bilangan. Terima kasih, sampai jumpa.